Apa yang membuat jembatan tetap kokoh atau mata rantai baja akhirnya patah? Jawabannya tersembunyi dalam sesuatu yang hampir tak terlihat. Deformasi, perubahan kecil pada bentuk dan ukuran, dan strain, cara kita mengukurnya. Setiap garis yang memanjang, setiap sudut yang berubah, adalah pesan diam-diam dari gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur. Di video ini, kita akan menyelami dunia mikroskopis itu. Mulai dari regangan karet yang sederhana, sampai ke analisis tiga dimensi yang menopang dunia teknik modern. Karena untuk menjaga struktur tetap berdiri, kita harus tahu kapan ia mulai berubah. Bayangkan sebuah mata rantai baja. Terlihat kokoh, dingin, dan nyaris tak bisa dilukai. Sampai suatu hari, ia ditarik terlalu jauh. Awalnya perubahan itu terjadi perlahan, sedikit melengkung, lalu makin bengkok. Dan pada satu titik, ia patah. Inilah yang disebut deformasi. Perubahan bentuk dan ukuran suatu benda saat diberi gaya. Tapi tunggu dulu. Deformasi bukan hanya terjadi pada rantai yang hampir putus. Bahkan bangunan pencakar langit pun ikut berubah bentuk saat terkena beban, walau tak kasat mata. Dan bukan cuma gaya, perubahan suhu juga bisa membuat struktur memuai atau menyusut, seperti atap rumah yang mengembang di siang hari dan menyusut saat malam yang dingin. Maka, memahami deformasi bukan sekadar tahu bahwa benda bisa melengkung, tapi tentang mencegah keruntuhan, merancang agar selamat, dan menghitung perubahan sekecil mungkin sebelum semuanya terlambat. Video ini adalah langkah awal menuju hal itu. Menjelajahi bagaimana bentuk benda berubah, dan yang lebih penting, bagaimana kita mengukurnya. Coba bayangkan ini, Anda menarik selembar karet. Apakah semua bagiannya meregang sama rata? Ternyata tidak. Deformasi tidak menyebar secara merata. Beberapa bagian meregang lebih banyak, sementara yang lain nyaris tak berubah. Bahkan di satu titik pun, arah garis bisa menentukan nasibnya. Apakah ia memanjang, memendek, atau bahkan berputar. Inilah alasan para insinyur memecah benda menjadi segmen-segmen kecil dan mempelajarinya di sekitar satu titik saja. Sebuah pendekatan lokal sangat presisi yang dikenal sebagai analisis regangan titik. Contohnya ada pada gambar di samping, selembar karet tipis dengan tiga garis, vertikal, horizontal, dan miring. Saat karet ditarik, tiap garis bereaksi berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena arah terhadap gaya sangat menentukan. Dan inilah pelajaran penting dalam dunia mekanika bahan. Untuk memahami perubahan bentuk, kita harus turun ke skala mikroskopis dan melihat dari sudut pandang si garis kecil itu. Sekarang, mari kita lihat deformasi secara langsung. Bayangkan selembar membran karet dengan tiga garis, satu vertikal, satu horizontal, dan satu miring, membentuk sudut sekitar 45 derajat. Lalu karet ini ditarik ke atas dengan alat uji tarik. Hasilnya, garis vertikal memanjang karena searah dengan gaya tarik. Garis horizontal menyusut karena efek samping tarikan, dikenal sebagai efek Poisson. Dan garis miring, ia mengalami sesuatu yang lebih kompleks. Panjangnya berubah dan sudutnya berputar. Sebuah kombinasi antara regangan normal dan regangan geser. Di gambar yang Anda lihat, terlihat jelas perbandingan antara kondisi awal dan kondisi setelah ditarik. Eksperimen ini menunjukkan satu hal penting, deformasi sangat tergantung arah. Satu titik saja bisa mengalami regangan positif, negatif, dan geser, tergantung orientasi garis yang melewatinya. Inilah mengapa deformasi adalah fenomena tiga dimensi yang penuh kejutan, bahkan pada selembar karet sederhana. Sebelum deformasi dimulai, segalanya tampak sempurna. Pada gambar sebelah kiri, kita melihat membran karet dalam kondisi awal. Tiga garis, vertikal, horizontal, dan miring, masih utuh, saling tegak lurus. Belum ada perubahan, belum ada gangguan. Inilah yang disebut titik nol deformasi. Seperti peta sebelum perjalanan dimulai. Konfigurasi awal ini penting karena satu hal. Kalau kita tidak tahu kondisi awal, kita tidak bisa mengukur perubahan. Setiap panjang dan sudut dicatat. Karena sebentar lagi, semuanya akan berubah.
Sebagian garis akan meregang, sebagian menyusut, dan sebagian lagi akan berbelok arah. Inilah kenapa kondisi referensi sangat penting. Dalam dunia teknik, bahkan perubahan sekecil mikron harus dihitung dari sesuatu yang pasti. Dan disinilah semuanya dimulai. Kemudian, gaya tarik mulai bekerja. Pada gambar sebelah kanan, membran karet yang tadi tenang, kini berubah bentuk. Garis vertikal memanjang, menunjukkan adanya regangan normal positif. Garis horizontal memendek, karena efek kontraksi lateral akibat tarikan ke atas. Dan garis miring, ia berubah arah dan panjang. Ini menandakan adanya regangan geser. Apa yang tampak sederhana di permukaan, ternyata sangat kaya secara mekanis. Satu titik saja bisa mengalami regangan berbeda dalam arah berbeda. Itu berarti bentuk elemen kecil dalam material telah berubah. Arahnya, panjangnya, dan sudutnya secara bersamaan. Ini bukan cuma visual menarik. Inilah bukti nyata bahwa deformasi adalah fenomena yang tergantung arah dan tergantung posisi. Dan untuk memahaminya secara menyeluruh, kita harus lebih dari sekadar melihat. Kita harus mengukurnya. Setelah bentuk berubah, pertanyaannya jadi, seberapa banyak berubahnya? Disinilah kita mengenal satu konsep kunci dalam mekanika bahan, strain. Strain menunjukkan seberapa besar perubahan panjang sebuah garis dan seberapa jauh sudut antar garis ikut bergeser. Ini bukan gaya, bukan juga tekanan, tapi rasio perubahan bentuk terhadap ukuran awal. Di laboratorium, strain diukur dengan alat yang sangat sensitif, karena nilainya seringkali sangat kecil, bahkan tak terlihat oleh mata. Tapi jangan remehkan angka kecil ini. Karena begitu kita tahu berapa besar strain, kita bisa melangkah ke hal yang jauh lebih penting. Menghitung tegangan dan akhirnya menentukan apakah struktur itu akan bertahan atau gagal. Slide ini adalah gerbang menuju semua itu. Selamat datang di dunia pengukuran deformasi, matematika di balik perubahan bentuk. Mari kita mulai dari bentuk paling sederhana dari strain. Strain normal atau regangan linear. Bayangkan sebuah batang ditarik oleh gaya sebesar P. Panjang awalnya adalah L0. Setelah ditarik, panjangnya menjadi L. Artinya, batang itu memanjang sejauh delta, atau L dikurangi L0. Nah, dari situ kita punya rumus strain, epsilon sama dengan L dikurangi L0 dibagi L0. Itulah yang disebut strain normal rata-rata. Perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal. Di gambar kita melihat visual yang sangat intuitif. Batang atas belum berubah, sementara batang bawah telah memanjang karena gaya aksial. Kalau batang memanjang berarti strainnya positif. Kalau memendek berarti strainnya negatif. Meskipun tampak sederhana, konsep ini adalah dasar dari semua pengukuran deformasi. Mulai dari kabel jembatan sampai tulang manusia yang menopang beban. Karena dalam dunia teknik, angka kecil seperti epsilon bisa jadi pembeda antara struktur yang kokoh dan kegagalan yang fatal. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi kalau deformasi tidak merata di sepanjang batang? Kita tak bisa lagi mengandalkan panjang total. Kita harus melihat segmen yang sangat kecil, panjangnya hanya delta S. Saat benda ditarik, segmen ini memanjang menjadi delta S aksen. Nah, dari sinilah muncul definisi penting, strain di satu titik, yaitu epsilon sama dengan limit saat delta S mendekati 0, dari delta S aksen dikurangi delta S, dibagi delta S. Dengan kata lain, kita mengamati perubahan panjang yang sangat kecil, sekecil satu titik mikroskopis. Di gambar, kita bisa melihatnya. Segmen delta S bertambah panjang menjadi delta S aksen ketika gaya P diberikan. Dan ini bukan hanya ilustrasi. Ini adalah cara insinyur melihat dunia. Satu titik dalam satu arah, lalu menghitung bagaimana ia berubah. Konsep ini sangat penting, terutama dalam simulasi teknik, seperti finite element analysis. Setiap elemen dihitung secara lokal untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh. Karena dalam dunia nyata, deformasi itu jarang merata. Dan hanya dengan melihat dari dalam, kita bisa benar-benar memahami bagaimana benda berubah. Bayangkan Anda berdiri di atas sebuah garis kecil di dalam material yang sedang ditarik. Pertanyaannya,
Apakah garis itu memanjang atau justru memendek? Jawaban itu akan menentukan tanda dari strain. Jika garis bertambah panjang, maka strainnya positif, dan kita menyebutnya tensile strain. Sebaliknya, kalau garis menyusut, maka strainnya negatif, disebut juga compressive strain. Dan ini berlaku bukan hanya pada batang panjang, tapi juga pada segmen kecil seperti delta S yang kita bahas tadi. Arah perubahan panjang selalu penting, karena suatu struktur bisa mengalami tarikan di satu arah dan tekanan di arah lainnya dalam waktu yang sama. Maka saat kita menghitung strain, kita tak hanya bicara seberapa besar perubahan itu terjadi, kita juga bicara kemana arah perubahan itu berlangsung. Karena dalam rekayasa, arah bukan hanya soal orientasi, tapi soal konsekuensi gaya. Angka strain memang kecil, tapi maknanya besar. Karena strain adalah perbandingan dua panjang, ia tidak punya satuan. Kita menyebutnya non-dimensional. Tapi dalam praktik teknik, nilainya sering begitu kecil, hingga kita perlu menyajikannya dengan cara yang lebih mudah dibaca. Misalnya, kalau epsilon sama dengan 480 kali 10 pangkat minus 6, kita bisa menuliskannya sebagai 480 mikrometer per meter, atau 0,0480% atau cukup disebut 480 mikrostrain. Di gambar kita melihat sebuah benda yang sedang mengalami regangan aksial. Nilainya kecil, tapi cukup untuk menentukan apakah komponen itu akan berfungsi dengan sempurna atau justru gagal total. Karena itulah penyajian strain bukan soal tampilan angka. Ini soal presisi dan bagaimana detail mikroskopis bisa memengaruhi struktur makroskopis. Sampai sekarang, kita hanya bicara tentang garis yang memanjang atau memendek. Tapi, bagaimana kalau sudut antar garis juga ikut berubah? Saat sebuah elemen kecil dalam benda berubah bentuk tanpa mengubah volumenya, kita masuk ke ranah baru, regangan geser atau shear strain. Lihat gambar A. Di dalam benda padat, ada sebuah elemen kubus kecil. Awalnya sudut antar sisinya adalah 90 derajat, bentuk sempurna. Itu bisa kita lihat pada gambar B. Tapi ketika gaya geser diterapkan, bentuknya berubah menjadi miring. Sudutnya menyimpang dari 90 derajat. Dan disitulah shear strain muncul, seperti yang ditunjukkan pada gambar C. Notasinya adalah gamma dan diukur dalam radian, karena ia mewakili perubahan sudut antar bidang. Berbeda dari regangan normal yang mengukur perubahan panjang, shear strain mengukur distorsi bentuk. Dan ini sangat penting dalam dunia nyata, karena ketika baja mulai bengkok, sambungan berputar, atau tanah longsor terjadi, shear strain lah yang diam-diam bekerja di balik layar. Perubahan sudut ternyata punya arah, dan arah ini menentukan apakah shear strain kita positif atau negatif. Lihat kedua gambar di samping. Kita mulai dari sudut 90 derajat, lalu sudut itu berubah ketika gaya geser bekerja. Kalau sudutnya menjadi lebih kecil dari 90 derajat, berarti bidang-bidang saling mendekat. Ini disebut gamma positif. Sebaliknya, kalau sudutnya membesar melewati 90 derajat, berarti bidang saling menjauh. Dan kita sebut itu gamma negatif. Hal yang tampak sederhana, yaitu perubahan sudut, ternyata punya implikasi besar. Ia menentukan bagaimana sambungan bisa melintir, bagaimana pelat bisa bergelombang, dan bahkan bagaimana struktur bisa runtuh kalau geseran terlalu besar. Jadi, lain kali Anda melihat sudut yang tidak lagi siku, ingat, itu bukan sekadar perubahan bentuk, tapi pesan diam-diam dari gaya geser. Mari kita turun lebih dalam ke satu titik kecil di dalam sebuah benda. Bayangkan kita memperbesar titik itu menjadi elemen kubus kecil. Awalnya bentuknya sempurna, sudut 90 derajat dan panjang sisi tetap. Tapi begitu gaya mulai bekerja, kubus itu berubah menjadi parallelepiped, bentuk yang miring dan memanjang. Panjang sisi-sisinya berubah menjadi 1 ditambah epsilon X dikali delta X, 1 ditambah epsilon Y dikali delta Y, dan 1 ditambah epsilon Z dikali delta Z. Lalu sudut antar sisinya tak lagi 90 derajat. Sudut-sudut itu menjadi pi per 2 dikurangi gamma XY, pi per 2 dikurangi gamma YZ, dan pi per 2 dikurangi gamma XZ. Di gambar, kita bisa melihat semua ini terjadi.
sebuah deformasi tiga dimensi dengan regangan normal dan geser yang saling bekerja. Dan inilah yang disebut strain tensor. 6 komponen di satu titik, 3 regangan normal dan 3 regangan geser, yang bersama-sama menjelaskan bagaimana dunia kecil itu berubah bentuk. Dan meskipun ukurannya mikroskopis, pengaruhnya sangat nyata. Dari sambungan baja hingga tulang manusia, semuanya merasakan dampak dari 6 angka kecil ini. Sekarang bayangkan ini, strain yang sangat kecil, nyaris tak terlihat oleh mata, tapi cukup untuk menghitung segalanya dengan presisi tinggi. Di dunia rekayasa ini disebut small strain approximation, yaitu pendekatan untuk kasus di mana epsilon jauh lebih kecil dari satu. Dengan asumsi ini kita bisa menyederhanakan rumus matematika menjadi bentuk yang lebih mudah ditangani. Misalnya, sinus delta theta kira-kira sama dengan delta theta. Kosinus delta theta kira-kira 1. Dan tangen delta theta juga kira-kira delta theta. Di gambar kita melihat contohnya secara nyata, sebuah bantalan karet di bawah girder jembatan. Bantalan ini mengalami regangan normal karena berat struktur dan regangan geser karena perubahan suhu. Dan meskipun regangannya kecil, analisis inilah yang membuat jembatan tetap berdiri, sambungan tetap lentur, dan perhitungan tetap masuk akal. Karena di dunia teknik, pendekatan ini bukan sekadar trik, tapi fondasi dari hampir seluruh simulasi dan desain modern. Mari kita rekap perjalanan kita. Setiap kali sebuah benda diberi beban, ia akan mengalami deformasi. Titik-titik di dalamnya bergeser dari posisi awalnya. Untuk memahami perubahan itu, kita menggunakan satu konsep penting, strain. Strain normal mengukur perubahan panjang dari segmen kecil. Strain geser mengukur perubahan sudut antara dua garis yang awalnya saling tegak lurus. Dan di satu titik saja, ada 6 komponen strain, 3 regangan normal, epsilon X, epsilon Y, dan epsilon Z. 3 regangan geser, gamma X, Y, gamma Y, Z, dan gamma X, Z. Nilai-nilai ini bisa diukur, lalu digunakan untuk menghitung tegangan, dan akhirnya menilai kekuatan dan keamanan struktur. Karena dalam banyak kasus teknik, deformasinya sangat kecil, kita gunakan pendekatan small strain untuk menyederhanakan semua analisis. Dari tarikan karet sederhana hingga desain jembatan baja raksasa, semuanya bermula dari satu hal, strain, ukuran yang diam-diam, tapi menjelaskan perubahan besar. Jadi, apa yang tampak kaku dan diam sebenarnya selalu bergerak, sedikit demi sedikit. Struktur berubah, garis bergeser, sudut menyimpang. Itulah dunia strain, dunia tempat deformasi terjadi dalam sunyi. Dengan memahami bagaimana bentuk berubah, kita tidak hanya mencegah kegagalan, kita merancang untuk ketahanan dan keselamatan. Karena di balik bangunan yang berdiri tegak dan jembatan yang menjangkau jauh, selalu ada angka kecil yang menjelaskan segalanya. Dan itulah awal dari cerita besar dalam mekanika bahan. Sampai jumpa di topik berikutnya, karena deformasi hanyalah permulaan.